kedua belah tim, mari kita menyaksikan, mari kita melihat pertandingan antara EVOS versus Dewa United Esports EPL Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane up down. Walaupun udah gak bisa lanjut ke babak playoff, tapi EVOS dan juga Dewa, mereka harus menyelesaikan sisa match mereka. Dan ini menjadi match terakhir mereka juga. Pertandingan adu gengsi bisa dibilang. Bukan hanya gengsi, tapi bisa kita bilang, dan di depan sana ngomongin karena Kesu yang ternyata kita gadang-gadang untuk mendapatkan badang. Ternyata agak sedikit berbeda Om Awa. Iya, karena kemarin dia menggunakan badang juga banyak momen-momen yang diciptakan dengan Kesu ya. Dan itu berhasil banget meskipun di awal sempat lumayan flop juga. Tapi sekarang dengan Angela yang dipakai, ini kita bakal dipaksa di pressure habis-habisan. Oh, tapi bukan hanya Ki dipaksa bisa lihat Suelo berikan sedikit pressure, tapi Albert gak boleh masuk ke dalam sana karena walaupun dia tebal sekalipun, potensinya dengan 3 orang di depan sana, dia bisa ter-take down, Lim. Masalahnya ini Assassin yang invade jungle nih, serius nih. Iya makanya agak cukup tanda tanya juga buat kita. Ya, oke, dengan emblem talentnya jelas ya dari Assassin ya. Menggunakan emblem Assassin dan emblem tank 2 nih. Ada di Baxi, ada juga Kalea. Dan Kimi ini agak-agak beda-beda. Ada yang Victor's Finder, Quantum Charge sekarang dipakai juga. Dan Tenacity ternyata yang dipakai oleh Suelo ya. Karena biasanya juga ada Bargain Hunter kan. Baru dipakai di bagian tengah sana. Oh, mau ditabrak. Dipaksa untuk flicker for defensive. Albert akhirnya menunjukkan permainan dari sosok seorang roamer dengan healer dan juga jungler tanker yang akan menginvite jungle dari tim Dewa. Emang sudah sewajarnya di atas kertas dengan hero yang mereka miliki seperti itu, Lim. Ya, makanya tadi kan agak kaget ketika, loh kok Ray yang maju duluan gitu kan. Tapi ya sekarang udah back on track bisa dibilang untuk EVOS. Mereka udah tahu temponya lagi, bahkan turtle yang muncul nanti bisa di-setup secara cepat kalau mereka mau skip buff-nya terlebih dahulu. Ya, dan ini tengahnya juga selalu dicicil ya. Dan turtle pasti dipegang dengan hero yang memang tebal, yang bisa menahan damage dari turtle yang pertama. Dan ini berarti dari Dewanya hanya akan berusaha untuk mendapatkan turtle-nya secara colongan. Alright, tapi di depan sana udah ada Tsunami Slave. Dia bikin seorang Reggie yang bakal coba dipaksa untuk tidak. Ternyata Tsunami Slave berhasil mendapatkan rest. First blood di tangan para pasukan dari tim EVOS. Invite jungle menunjukkan ke Purple Buff Ray. Sekarang mau di depan sana. Depan para pasukan dari tim EVOS. Mereka memaksa seorang Kesu. Ini tidak memiliki flicker untuk tumbang di depan sana. Invite jungle yang berhasil dari seorang Baxia. 2 prot-prot menjadi 1 badan. Membuat tim Dewa kocar kacir. Itu dia Hayabusa tanpa Purple berarti untuk Purple yang kedua. Belum lagi dengan Turtle yang dapatkan juga EVOS. Unggul banyak nih. Wow, lagi Lip. Lagi ini, mereka masih mau lebih. Dengan adanya kondisi dari Fedor Esteng menunjukkan suara KYY, tapi nampaknya Albert langsung merespon. 2 prot-prot kali ini kombinasi sangat baik. Oh, tapi digocek. tergocek begitu saja. Lihat, burung dari seorang Spencer bermain dengan luar biasa. Gocek kiri, gocek kanan. Wah, mantap ya. Wings by wings dari Spencer tadi. Gak panik. Dan targetnya juga tadi agak bingung. Albert apakah dia mau nabrak ke arah Haya yang udah gak ada bayangan nih. Tapi untuk Talon's Prediction. 2 suara saja untuk EVOS. In Albert we trust tentunya. Iya. Matchnya apapun itu saya memang 2-0 untuk EVOS ya. Ya. Tapi aku cukup kaget sih ngelihat talent prediction ya. Karena aku kira masih ada untuk EVOS loh. Chance-nya mereka juga. Dan pressure yang masuk tadi ya untuk EVOS-nya. Mereka punya kombinasi antara Baxia plus Angela untuk bisa langsung nge-raid ke dalam jungle milik dari Dewa. Dewa belum bisa keluar dari tekanan tersebut meskipun kalau kita lihat tekanan yang berusaha dilakukan oleh Dewa juga ini masih ada. Dimana kalau mereka bisa buat Ray-nya keluar dulu nih dari tekanan, dari buff-buff yang akan diambil. Tapi jangan lupakan Ray, walaupun kita bisa melihat ada kondisi dari seorang Ray yang terpressure, ini nggak menutup kemungkinan Ray juga masih punya power di arah bot lane. Kita tahu masih punya ada 1 buah point kill yang bisa dapatkan, walaupun nggak point kill setidaknya at least ada hard drop yang muncul. Pit lah ya seenggaknya ya. Iya pit aja. Karena gue ngerasa late gamenya EVOS ini kuat juga loh. One gak bisa dianggap remeh. Itu dia. Mau di burst pakai apapun di akhir gak akan bisa. Seandainya bisa masih ada Angela. Masalah gini Lim, mereka akan cari waktu, mereka akan stretch waktu seperti biasa buat one-one Erlan. Dicari waktu ini, beli waktu. Ada Kalea juga kan yang bisa make sure nih untuk dapetin siapapun target di bagian depan. Rotasi kembali dilakukan. Dan sepertinya sekarang udah bukan ke jungle tapi ke bagian bottom lane. Gantian kali ini pressure yang sudah kita bilang mungkin untuk jadi para pasukan tim Dewa. Tapi ternyata itu dipukul mundur. Dan ternyata pressure yang diberikan untuk para pasukan dari tim EVOS. Yang harusnya untuk tim Dewa kali ini berbalik, Lim.
Regi di depan sana, dan bakal coba lihat, bakal coba dibalikin Flicker for defensif. Mencoba untuk menggocek karena Vanderous Strike. Flicker for defensif agak cukup sedikit terburu-buru ya. Tadi aku lihat Flickernya dalam kondisi tidak terlalu berbahaya. Dari Kesu Yom ya. Yap. Reggie Sandstorm flicker kembali ke belakang juga tadi. Hanya untuk ngedinai dan juga ngebayang tem untuk memberikan protection terhadap turret di bagian bawah. Dan ini adalah sesuatu yang bagus juga untuk Dewa. Karena kita melihat mereka hanya bertahan dengan 4 pemain. Di bagian topnya, Ray lepas. Ray berhasil untuk mendapatkan top turret milik EVOS juga. Oke, dengan segala kerugian 2000 gold, rata kanan bisa kita bilang memang tidak terlalu banyak untuk di arah mid, tapi setidaknya rata kanan ini membuat pressure yang diberikan oleh tim EVOS sepertinya harus lebih gencar. Karena kondisi saat ini di mana turret pertama didapatkan oleh tim Dewa, ini lumayan waktu rapi Tsunami Slam di depan sana, berhasil mendapatkan seorang Red. Satu momen kill didapatkan oleh seorang Albert. Berada di garis depan, dia tidak peduli apa yang terjadi, depankan Castle. Sekalinya dia dengan kondisi quicksand guard. DJ Khalid on the floor nggak bisa membuat dirinya bertahan dengan damage yang cukup banyak. Lagian darahnya juga nggak bakal naik banyak ya. Nggak Ada deres. Albert juga yang sekarang berani banget. Albert udah nggak peduli karena Hardcat pertama kondisinya masih ada lim, masih available. Dan kalau sekarang Albert berhasil nge-trigger retribution dari seorang Ray, ini chance untuk perfect turtle besar. Bahkan tanpa nge-trigger gue rasa juga udah gede perfect turtle Yom ya. Iya, tapi udah jelas akan dipegang lagi ya. Dan ini kesulitan untuk Dewa, Race-nya nggak bisa terlalu maju juga. Begitu mudah tadi kita melihat bagaimana Race langsung ditangkap dengan Tsunami Slam dan punishment untuk dia karena di belakang ada 1-1 plus juga ada Kimi yang dengan constant damage-nya. Membuat Race akan langsung terpick off. Yes, dan itu akan berkali-kali. Mereka nggak akan peduli berapa banyak Race akan di-pick off. Kenapa? Karena memang saat ini frontlaner-nya yang paling bisa possible di-pick ya Race. Kedua, kalau dari Kesu waktunya banyak. Dan lihat, Agak berbahaya. Mendingan Race saja yang dimakan sekalian. Dan lihat di depan sana, langsung ada first strike telah dikeluarkan. Karena tidak ada sosok dari seorang kalian, tapi Albert masih mau lebih menuju ke arah seorang Azura. Albert menabrak ke arah Azura dan Albert versus everybody bersama dengan dua prot. Mencoba untuk menggocek, memberikan damage yang cukup banyak. Tapi damage yang terlalu besar dan itu dia Swallow. Bersama dengan Albert mencoba untuk memberikan damage tambahan. 2 poin hilang dan Pangan Shadow Kill berhasil mendapatkan momentum dan Ray. Kali ini gak ada jalan untuk pulang. Albert ter-takedown, shutdown, KYY ter-takedown. Tapi nampaknya 1 poin yang sangat mahal yaitu Ray. Kenapa aku bilang Ray? Karena dari tadi yang bisa ngegrogotin tim EVOS cuma Ray. yang terlalu cepat juga tadi gerakannya. Terlihat dari Regi dan juga Erlan. Masih belum ready, masih belum standby di posisi. Setidaknya mereka tetap dapetin mid-nya. Dan ngebuka nih, vision untuk Purple, Rajakel. para Purple. Ini dia, dan buat kalian semua jangan lupa ya, aku ingatkan kembali, kalian wajib datang tanggal 11 sampai 15 Juni ke MPL Playoff. Dan di sana ada banyak banget, tentunya di EPL ID Festival ada banyak banget yang bisa kalian dapatkan. Jangan sampai lupa catat tanggalnya, masukin kalender alarm. Ya ada MCNC juga tadi ya, yang diadakan di festival. Dan bahkan kalian bisa kejar juga nih kartu-kartuan nih ada nih. Iya pokoknya gue ingetin ya, jangan sampai nggak datang. Merugi kalian, Dik. kalau tempat saya tuh bukan MC bilangnya. Apa tuh? Maces. Macet. Maces yuk gitu. Macet. Bahasa gaul biasa, bahasa Depok. Tapi ya untuk ini agresivitas dari EVOS gak kendor sama sekali sih. Gak boleh. Masih sesuai planning, 3.000 gold di menit yang ke 8. Ya, terutama untuk Swallow ini, Swallow kayak gak bisa ditangkap sama sekali juga di belakang. Flickernya dia selalu bisa menyelamatkan diri dia dan bahkan join team 5-nya yang cukup cepat ya dilakukan oleh Erlang. Jadi kayak mereka harus bisa menangkap 2 marksman ini, tapi kendalanya jelas di depan ada Baxia plus Angela yang mencegah segalanya. Ini dia. Dimana ini bisa menjadi titik momentum Dewa membalikan kembali keadaan kalau EVOS nggak aware tentang para pasukan dari tim Dewa yang dimana positioningnya bisa menumbangkan Erlan. Ini jangan lupakan loh. Ini lihat di depan sana Reki. Cari di mana Spencer berada. Erlan damage-nya terlalu sakit dan 1 Lord didapatkan oleh EVOS. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat kali ini untuk EVOS. Kita bakal menyaksikan kalau EVOS akan coba memaksa game ini dengan sangat cepat nampaknya Lin. Free banget sih tadi, karena Hayanya juga muncul di bawah kan. Oke, masuk ada sosok Tsunami Slam di luar sana. Oh Regi nampaknya ragu. Lihat, dia bingung untuk membawa Tsunami Slam ke arah mana. Tapi lihat Regi, habis saja ter-takedown. Masih coba untuk dilindungi dengan adanya Albert yang terlalu besar badannya dan terlalu sakit. Swallow memberikan damage per second. Tapi satu yang mahal kali ini adalah dengan tumbangnya Ki. Kalau Albert tadi sembarangan main masuk aja, Albert akan jadi korban selanjutnya. Ya. Tapi Ki masih punya hard guard ya. Dia akan bisa join lagi tim fight-nya kalau memang ada tabrakan yang dilakukan oleh EVOS. Harusnya sih maksimal yang ditabrakkan udah cukup sampai di turretnya aja. Karena kita lihat
Holy turret pasif ini masih ada Om. Yap, ada Holy Defense. Dan mid-nya bakal dicabut juga oleh EVOS nih. Mereka sudah unggul jauh sekali. Dari Angela yang memang bisa main di bagian belakang ya. Dan sudah diambil lagi-lagi ya. Waduh Erlan, jangan sampai, jangan salah Erlan. Erlan itu jangan sembarangan. Sakit loh damage Om, itu tidak bisa dipungkiri. Dan bahkan lihat, langsung ada posisi dari Harta Tata di sana atau melakukan clear. Tapi nampaknya pasif turret kembali lagi menyelamatkan para pasukan dari tim EVOS. Betul. Tadi masuk ya dari Regi, tapi dia nggak dapetin space untuk open juga. Kayak Tsunami Slam nggak terlalu oke tadi kalau di commit karena Resi juga langsung siap banget kan dari Fist Break yang immune juga. Dia nggak mau lagi keulang. Iya dia itu ada nebak jatuhnya loh. Yes. Oke dia masuk bakal Tsunami Slam gue nih, gue dodge pakai immune. Tapi ternyata nggak di Tsunami Slam juga. Dan sekarang 5.000 gold Om, 6.000 lah. Ini sebenarnya masih angka yang bisa dilawan loh. Betul, masih lumayan dekat lah ya. Apalagi kan kita melihat adanya Parsha dan juga Granger nih. Dua hero yang bisa melepaskan damage dari jarak yang cukup jauh. Jadi ini sebenarnya positioning juga berlaku untuk EVOS. Jangan sampai mereka overextend dan ada yang ke-punish ya. Seperti Swallow bersama dengan Erlan. Kan ini adalah hero-hero tipis. Oke, kalau mereka motivate lagi dan itu dia first break. Dan berhasil Tsunami Slam untuk mundur saja. Cukup untuk menurunkan itu dia. This is Captain Erlas making ready to take off. Double kill didapatkan. Shadow kill terbagi menjadi 2. Dan fokus menuju ke arah belakang. Ready to take down dan triple kill from Erlan. Mencoba dilindungi oleh seorang KYY. Erlan berhasil selamat. Membuat para pasukan dari tim EVOS. Mereka punya gempuran kedua. Dengan adanya minion yang bergerak di arah top dan juga mid lane mereka. Mereka akan coba setidaknya 2 base turret mungkin menjadi target termahal mereka. Waduh. 1 didapatkan, tapi apa turret? Apa lurus? Tapi nggak bisa lurus kali ini, mereka nggak boleh memaksakan keadaan itu dia Erlan. Langsung coba dirasuki oleh seorang KYY. Karena dia tahu kondisinya kalau Erlan kena 2 kali tetes dan following up-nya berhasil. Erlan udah pasti terkapar di depan sana. Masih bisa bertahan dari Dewa. Namun keuntungan dari EVOS semakin nyata, 8.000 gold. Yap, semakin jauh juga. Dan objektif yang tidak akan bisa dikontes seharusnya sekarang. Dewa mereka cukup defisit ya, base turret yang hilang di bagian mid dan top. Dan kalau mereka mau coba untuk kontes yang sekarang mereka gagal, mereka akan langsung bisa kehilangan game yang pertama. Jadi mereka masih bisa defense, mereka masih punya Parsha dan juga Granger. Oh, bahkan Tsunami Slam! Tidak ada jawaban untuk bisa menyelamatkan seorang Kesu. Defense pun terjadi Swallow, sekarang mau dengan Harta Tata dan Sonata. Tembakan dari seorang Azura peringatkan untuk seorang Swallow tidak masuk lebih dalam lagi. Tapi Regi dengan kondisi fleeting time di tangan dirinya, dengan assist yang didapatkan, Regi akan bisa memancing keributan untuk kesekian kalinya. Free Lord kembali didapatkan oleh sang macan putih. Sementara dari minion management mereka juga yang harus diperhatikan dari item memang sangat unggul. Tapi jangan lupa ya, high ground defense dari Dewa juga terbilang kuat. Alright, tapi lihat di depan sana. Terpasukan dari tim EVOS sangat coba memaksa. Dulu pecah base turret di bottom lane. Setidaknya mereka akan membuat distraction. Untuk tim Dewa bisa mendefense 3 lane yang berbeda. Tidak peduli apapun yang terjadi, tim EVOS tidak akan mengendorkan karena permainan mereka. Perbandingan 9.500 gold akan menjadi sebuah keuntungan yang sangat besar. Erlan udah menjadi tujuan utama. Albert mencoba untuk mendapatkan satu nanti, itu dia Spencer. Gagal tertarik dengan Regi dengan Tsunami Slam. Meanwhile, Rest di depan sana udah mendapatkan fist break. Tapi nampaknya Keso gagal untuk dipecahkan weakness point. Dan this is Captain Erlan ready to take off. Membawa kemenangan untuk tim EVOS Esports. 1-0. Sang macan putih menunjukkan performa yang sangat-sangat baik. Bahkan Dewa terlihat kebingungan nih untuk